wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggota Abimanyu dari kelas 10 Hari ini saya akan membawakan cerita si Pitung. Hati si Pitung geram sekali. Hari ini ia kembali melihat kesewenangan para centang Babeh Liam. Babeh Liam atau Liam Jeng adalah tuan rumah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babeh Liam menjadi tuan tanah dengan memberinya sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babeh Liam memperkerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menariknya pajak yang jumlahnya mencapai leher. Si Pitung bertekad ia harus melawan para centang Babeh Liam. Untuk itu, ia bergurau pada Haji Naipin, seorang ulama terhormat dan terkenal berilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si Pitung karena beliau tahu wataknya. Ya, si Pitung memang terkenal rajin dan taat beragama. Tutur katanya sopan dan ia terlalu patuh pada kedua orang tuanya, Pak Pion dan Bu Pinah. Beberapa bulan kemudian si Pitung tidaklah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang-orang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-sekali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Pak Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babeh Liam dan centeng-centengnya. "Lepaskan mereka!" teriak si Pitung ketika melihat centeng Babeh Liam sedang memukuli seorang pria yang melawan mereka. "Hai anak muda, siapa kau? Berani menghentikan kami?" tanya salah satu centeng itu. "Kalian tak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah para pengecut yang bisa-bisanya hanya menindas orang yang lemah," jawab si Pitung. Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si Pitung. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si Pitung. Namun semua centeng itu roboh terkena jurus-jurus si Pitung. Mereka bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mereka lari terbirit-birit termasuk pemimpinnya. Sejak saat itu si Pitung menjadi terkenal. Meskipun demikian, ia tetaplah si Pitung yang rendah hati dan tidak sombong. Sejak kejadian dengan para centeng Babeh Liam, si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tak tahan menyaksikan kemiskinan mereka dan ia muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu saat ia mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Mereka merampok rumah orang-orang kaya dan membagikan hasil rampokan tersebut pada rakyat jelata. Sedikit pun ia tak pernah menikmati hasil rampokan itu secara pribadi. Rakyat jelata memuji-mujinya kebaikan hati si Pitung. Sebaliknya, pemerintah Belanda dan para tuan tanah mulai geram. Apalagi banyak perampok lain yang bertindak atas nama si Pitung, padahal mereka bukanlah anggota si Pitung. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Meskipun menjadi buronan, si Pitung tak gentar. Ia tetap merampok orang-orang kaya dengan cara berpindah tempat agar tak mudah tertangkap. Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Pion dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hein mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si Pitung tak menyerah. Berita itu sampai ke telinga si Pitung. Ia tak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia. Ia lalu mengirim pesan pada Scott Hein. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Scott Hein menyetujuinya permintaan si Pitung. Pak Pion dibebaskan, tapi Haji Naipin tetap disandra sampai si Pitung menyerahkan diri. Akhirnya si Pitung muncul. "Lepaskan Haji Naipin dan kau bebas menangkapku," kata si Pitung. Scott Hein menuruti permintaan tersebut. Haji Naipin dilepaskan. "Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum mati," kata Scott Hein. "Kau tidak keliru. Bukannya kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Sudah mau mati masih sombong juga." "Pasukan, tembak dia," perintah Scott Hein pada pasukannya. Pak Pion dan Haji Naipin berteriak memprotes kebutaan Scott Hein. "Bukankah anakku sudah menyerahkan diri? Mengapa harus dihukum mati?" kata Pak Pion. Namun Scott Hein tak peduli. Baginya si Pitung telah mengancam jabatannya. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Pion dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka
membawa pulang jenazah si Pitung, kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.